Halo, assalamualaikum. Saya Jeffrey dan ini masih di channel Jeffrey Rock. Kali ini saya mau ngasih tips perawatan unit, terutama di unit airsoft gun spring. Kali ini saya coba memberi sedikit tutorial, mungkin yang lain juga udah pada tahu, yaitu untuk merawat piston, springnya, dan inner barrel, terutama yang sudah super tight, yang sudah berbahan metal ini sebenarnya dia rawan untuk kotor, atau misalnya terlalu banyak kita kasih pelumas, dia bisa masuk ke sini, masuk ke inbarnya. Nah, itu harus dibersihkan. Kalau enggak, kalau dia ada hop up-nya akan mengganggu kinerja hop up, dan bila tidak ada hop up-nya tetap dia akan mengganggu akurasi. Oke, bahan-bahannya untuk pelumasnya saya sarankan menggunakan silikon oil, karena silikon itu bersifat menutup kebocoran-bocoran kecil. Jadi intinya dia akan selain membuat lebih licin, dia juga akan membuat lebih padat piston. Lalu untuk membersihkan inbarnya cukup menggunakan tisu dan penyodoknya. Nah, penyodoknya ini saya bikin dari bambu. Ini yang udah sering saya pakai juga. Untuk penyodok dalam tidak disarankan pakai metal ya teman-teman ya, karena takutnya akan menggores inbarnya. Nah, sedangkan kalau misalnya bambu, dia tidak akan merusak nih, karena nggak mungkin metal kalah sama bambu nih. Oke, saya praktekkan di Glock 17. Ini WGG yang sudah di-upgrade menjadi BB 6 mm, sudah full power. Tapi tetap aja harus kita berikan perawatan, terutama buat teman-teman yang punya unit setelah dipakai sukir atau untuk nembak-nembak, harusnya dia dirawat sih supaya performanya tetap mantep. Untuk Glock 17 ini kita untuk ngebuka slide-nya bisa hanya membuka 2 bautnya aja nih, 1, 2. Dia normalnya ada 3 sama yang di sini, tapi cukup buka 2. Saya hanya buka 2 bautnya. Nah, ini tinggal di apa nih, sliding ngangkain sedikit. Nah, yang ini kan tetap ketahan. Kita buka. Nah, seperti ini. Di slide ke depan, dingangkain sedikit aja, slide ke depan. Nah, jadi baut yang ini tetap terpasang. Ini kita buka, ininya copot, nanti dipasang di sini. Nah, ini dalamannya. Untuk mencopot pistonnya sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama adalah dibuka full body. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa agak repot lah ya, karena harus membuka, takutnya juga akan menggeser posisi-posisi inbarnya atau segala macam. Untuk Glock 17 ini bisa dengan cara menggeser sedikit. Nah, ini seperti ini caranya. Ini agak ditahan sedikit di sini jempol, lalu kita buka, agak didorong ke mana nih, ke arah sampingnya seperti ini. Nah, yang ini kebuka, terus silindernya juga sama. Nah, seperti ini, mudah kan? Cuma didorong, cuma dia angkat sedikit, nanti dia terbuka. Kalau sudah terbuka, ini kita dorong ke belakang. Ini karena dia ada untuk relnya, kita akan masukkan dia ke sini. Nah, sela-sela sini antara body dan spring guide. Seperti ini ya. Dorong, nah kebuka. Yang penting jangan terlalu kasar, takutnya akan merusak unit. Nah, ini springnya kita tarik dulu keluar. Nah, lalu sudah terbuka seperti ini. Nah,
inilah daleman piston dan silindernya. Ini karena sudah full upgrade, karet pistonnya juga sudah yang upgrade ya. Kompresinya sudah mantap. Tapi yang harus diperhatikan adalah piston dan silinder itu tidak boleh seret. Ya, itulah gunanya kita pakai dengan silikon. Nah, silikon ini juga menjaga keawetan karet piston dan juga plastik di silinder ini. Nah, ini kita buka. Kalau untuk mengasih silikon sendiri juga saya tidak sarankan maaf terlalu banyak, karena nanti takutnya akan mengalir ke inbar. Mengalir ke inbar akan mengganggu yang tadi saya bilang, mengganggu hop up dan akurasi. Nah, jadi cukup cara memberikan seperti ini. Ini yang sering saya lakukan seperti ini. Pertama kita teteskan aja, kelihatan nggak? Nah, segini aja, sedikit kita oleskan begini, merata ke semua. Nah, ini apabila sudah cukup, kira-kira sudah cukup terlapisi semuanya, kita kasih sedikit lagi. Nah, jangan disiram begini ya teman-teman ya, nanti takutnya akan kebanyakan. Nah, sudah di jari seperti ini, kita oleskan pinggirannya saja, tidak usah tengahnya, pinggirannya aja seperti ini. Sedikit ke body, sedikit untuk sangkutan sirset. Nah, sudah. Kalau dirasa udah cukup, kita masukkan lagi. Nah, ini udah jauh lebih licin dibandingkan sebelumnya. Nah, tes. Nah, dia mantul ke belakang udah lebih cepat dibandingkan yang tadi. Satu lagi, kita ambil sedikit, jangan terlalu banyak. Lapisi pinggir nozzle-nya. Jangan terlalu banyak. Ini benar-benar harus lapisi sedikit aja. Ya. Itu fungsinya agar masuk ke chambernya, nggak merusak chamber, jadi agak sedikit licin tapi tidak terlalu banyak, karena akan masuk ke dalam inbar atau akan membuat licin hop up. Kalau hop up-nya sudah licin, jadi nggak berfungsi. Oke, kalau dirasa sudah cukup, kita pasang lagi. Masangnya juga seperti tadi, cuma kebalikan. Kita pasang springnya dulu seperti ini. Nah, dimasukkan seperti ini, dorong. Nah, untuk masang ini agar teman-teman lebih hati-hati, karena agak lebih susah dibandingkan dengan nyopotinnya. Seperti ini. Ya, masuk. Nah, dia akan posisi miring seperti ini ya. Nah, miring. Kita pasin dengan relnya dulu. Ini kelihatan nggak? Nah, masuk, baru kita dorong sedikit, masuk. Ini kita pastikan semua udah terpasang. Nah, kita pakai sedikit lagi silikonnya. Kali ini boleh nggak dimasukkan ke jari dulu, tapi langsung aja di sini ya teman-teman ya. Di antara sela-sela springnya kita kasih. Ini supaya springnya itu lebih licin, jadi daya dorongnya juga sedikit lebih maksimal. Nah, ini untuk springnya semua kita kasih supaya tidak karatan juga kalau misalnya lama nggak dipakai. Oke, sedikit di jalur rel slide-nya. Depan belakang. Udah cukup, nggak usah terlalu banyak, nanti akan meler kemana-mana. Lalu kita pasang spring untuk slide-nya.
Lalu kita pasang slide-nya. Pasang slide-nya dari depan dulu ya. Dari depan kita pasin dengan semua posisinya. Seperti ini. Baru kita pasang penutup kontainer BB-nya seperti ini. Masanya cuma seperti ini aja. Pastikan terpasang sempurna semuanya ya. Sudah semua, tutup. Baru kita bautnya masukin lagi. Seperti ini. Oke, sudah kita lap bagian-bagian yang sudah terkena silikonnya, takutnya licin ketika mau tarik. Dia fungsinya dikasih silikon pinggiran relnya juga supaya tidak seret pas ditarik nih. Nah seperti ini. Oke. Saya mau kasih tips sedikit. Kalau misalnya teman-teman sudah ngokang terus tidak jadi ditembakkan, caranya ditarik lagi, ditahan, ini dipencet, trigger dipencet. Nah maaf, tarik, pencet, lepas, cancel. Kita cancel lah kokangannya. Nah ini, nah kita tidak mau jadi tembak, tarik, tahan, pencet. Oke teman-teman. Lalu selanjutnya kita bersihkan inbar. Ambil tisu secukupnya, sobekin seperti ini ya. Kalau misalnya terlalu banyak bisa dibuang. Seperti ini. Kita apa ya, bikin seperti bulat lah, bulat seperti kayak cotton bud istilahnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita masukin. Jangan terlalu padat karena nanti susah dikeluarin ya. Tapi jangan terlalu longgar juga karena tidak akan berfungsi untuk ngebersihinnya. Oke, sudah. Kita dorong. Nah, seperti ini. Dorong sampai mentok, tapi jangan terlalu ditekan. Diamkan sekitar 10 detik kali ya. Gunanya itu bila ada silikon-silikon yang meler istilahnya, keserap di tisu yang tadi. Kalau sekitar 10 detik sudah lewat, kita kokang, tembakkan. Nah dia mental. Coba bentar saya ambil bekas tisunya. Nah, ini kalau dirasa kira-kira kotor atau butuh sekali lagi, boleh sekali lagi masukkan lagi, boleh diganti, boleh enggak tisunya. Nah, ini oke, itu saya nggak menjamin 100%, tapi sekitar di atas 90% bersih lah inbarnya. Oke, kalau untuk Glock 17 ini karena dia magazinnya cuma dari atas, nggak ada magazine, jadi nggak ada yang perlu ada perawatan magazinnya. Sebenarnya magazine, kalau yang ada magazine, per magazinnya bolehlah dikasih silikon sedikit, tapi jangan terlalu banyak karena nanti bisa kena ke BB-nya. Oke teman-teman, untuk ngebersihin inbar itu salah satu yang terpenting untuk menjaga akurasi. Kalau sudah selesai semua, kita coba tes FPS si Glock 17 upgrade ini. Nah, ini mau datang BB012. Kita coba 3 kali aja. Oke, sekian 3-nya. Kalau untuk yang magazine graffiti ini ngokangnya sedikit agak begini ya, karena dia masuk lubangnya di sebelah sini nih. Ini agak begini. Kalau begini
dia dijamin nggak bakalan masuk tuh BB-nya. Jadi seperti ini. Tes ya. Oke. Jadi agak di kokangnya, agak di apa namanya nih, donga ya, dongain. Tes. Ya, lumayan 272. Ini ada hop up-nya. (271), lumayan konstan. Ups, nggak masuk. (267), nah, sekitar 270 lah rata-ratanya ya. Kenapa tadi saya bilang ada hop up-nya, makanya FPS-nya 270-an. Nah, ini juga mungkin info buat teman-teman, unit yang ada hop up dan tidak pasti akan sedikit lebih rendah unit yang ada hop up-nya, FPS-nya itu loh. Tapi untuk jarak dan akurasi pasti lebih bagus yang ada hop up-nya. Dia jaraknya pasti akan lebih jauh dengan hop up-nya itu. Oke teman-teman, paling segitu aja untuk perawatannya. Perawatan unit spring yang perlu diperhatikan adalah melubrikasi piston, spring, dan membersihkan inbarnya. Oh ya, satu lagi untuk teman-teman penggemar kopi, mungkin boleh nih, saya ada titipan teman-teman saya yang jualan kopi Lintong asli Medan. Kalau misalnya mau, ada di toko saya juga. Harganya 65.000. Ini kopi rasanya mantep bener. Oke teman-teman, segitu saja dari saya. Nantikan video-video berikutnya. Untuk video akurasinya saya sudah pernah upload ya sebelumnya ya. Nanti saya akan masukkan juga di video ini. Oke, segitu saja dari saya. Tetap semangat di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk tetap berlatih biar tetap jitu. Oke, assalamualaikum.